Oke, nah kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya yaitu usaha dan energi kinetik. Di sini ada satu contoh kejadian. Kejadiannya adalah ada manik-manik, manik-maniknya diberi gaya, gayanya arahnya ke sini, yang biru ini arahnya F dan dia membentuk sudut, sudutnya psi di sini ya. Lalu ini adalah komponen F di sumbu Y yang tidak bekerja. Lalu di sini ada kawat di sumbu X-nya. Lalu yang ini adalah komponen F di sumbu X yang membuat manik-manik ini bekerja atau bergerak. Sebuah manik-manik bermasa M bergerak dalam arah sumbu X. Ternyata bergeraknya hanya di sumbu X saja, sejauh D, dikarenakan Fx. Jadi yang memberikan gaya agar si manik-manik ini bekerja hanya Fx atau gaya yang di sumbu X. Maka percepatannya memenuhi persamaan apa? Ingat hukum kedua Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. Yang kita tahu, untuk di percepatan sumbu X, itu yang bekerja hanya Fx. Ya, yang bekerja pada percepatan sumbu X itu hanya Fx, hingga perumusannya adalah Fx sama dengan M dikalikan Ax. Selanjutnya, Fx-nya konstan. Maka kalau Fx-nya konstan, M-nya udah pasti tetap, Ax-nya juga akan konstan juga. Sehingga persamaan geraknya memenuhi. Ya, selanjutnya, maka karena Fx-nya konstan tadi ya, sehingga Ax juga konstan, maka persamaan geraknya akan memenuhi V kuadrat atau kecepatan akhirnya itu sama dengan kecepatan awal kuadrat ditambah 2A di sumbu X D. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AXD. Ini sama kayak apa sih sebenarnya? Ini itu sama kayak rumus, ini tuh rumus ini loh sebenarnya GLBB. Nah, ini kalau misalnya kalian ingat-ingat lagi buku-buku SMA, ini adalah rumus dari GLBB. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Nah, kayak gitu. Sama seperti itu ya. Lalu, kita lihat di sini. Nih, karena kita tahu bahwa AX itu adalah, maka dari sini kita bisa lihat rumusnya, AX-nya itu bisa sama dengan seperti ini. Ya, kita lihat substitusi dari kedua rumusnya, maka akan menghasilkan rumus hasil akhirnya adalah seperti ini. Setengah MV kuadrat dikurangi setengah MV0 kuadrat atau kecepatan akhir dikurangi setengah MV0 atau kecepatan awal sama dengan Fx dikalikan dengan D. Kayak rumus apa ya kalau dilihat dari sini? Setengah MV kuadrat itu rumus apa? Ya betul, setengah MV kuadrat itu adalah rumus dari dari energi kinetiknya. Energi kinetik akhir dikurangi dengan energi kinetik awal atau kita sebut juga dengan usaha. Gitu ya. Sama dengan Fx dikalikan dengan D atau W sama dengan F D cos psi. Gitu ya. Selanjutnya, gaya harus berupa gaya konstan atau gaya konstan arah atau nilainya. Jadi dia harus konstan. Selanjutnya, benda harus menyerupai partikel atau dia merupakan benda tegar. Artinya tidak berubah bentuknya. Psi adalah sudut yang membentuk antara F dan D-nya. Selanjutnya, kita lihat di sini, tadi sudah Ibu singgung bahwa setengah MV kuadrat itu adalah kecepatan energi kinetik akhir dan setengah MV0 kuadrat itu adalah energi kinetik awal. Nah, dari sini bisa terlihat bahwa W itu adalah delta dari energi kinetik. Jika usaha total positif, maka K-nya akan bertambah. Dan sebaliknya, kalau usaha totalnya negatif, maka K-nya akan berkurang. Artinya, energi kinetiknya akan mengecil gitu. Ini adalah contohnya, silahkan di screenshot, nanti akan kita bahas di sinkronus. Reviewnya juga nanti akan kita, kalau misalnya ada waktu kita akan bahas ya. Lalu ini adalah usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi. Ini ada apel nih, apel apa tomat ya, pokoknya ada suatu buah yang jatuh ke bawah. Ini kenapa
apel itu jatuh. Kalau kata Einstein, oh itu gara-gara ada gaya gravitasi. Ya betul, ini akan ada gaya gravitasi, jadi dia akhirnya jatuh ke bawah. Oh, tomat ternyata. Ya nggak apa-apa lah ya. Sebuah tomat jatuh bebas dari ketinggian D. Maka usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi adalah WG sama dengan MGD cos theta. Ini adalah F-nya. F atau gaya dari gravitasinya itu adalah gaya berat, itu M dikalikan dengan G, D cos theta yang tadi. Kan F D cos psi ya, maaf bukan cos theta. Ini adalah contoh 5-nya, nanti kalian silahkan kalian screenshot, dan nanti akan kita bahas. Lalu yang selanjutnya adalah usaha yang dilakukan oleh gaya pegas. Misalnya nih, ada pegas dan di sini diikatkan kepada suatu balok. Balok block attached to spring katanya. Ini ceritanya X-nya 0, Fx-nya juga masih 0, atau dalam keadaan posisi mula, belum ditarik atau belum dimampatkan. Ditarik itu kondisinya yang B ini, ditarik, lalu yang ini adalah dimampatkan atau didekatkan. Gitu, dimampatkan si pegasnya. Oke, kita lihat gaya pegas adalah gaya yang berubah-ubah. Ya, karena pegas itu berubah-ubahnya kan naik turun gitu ya. Jadi kalau misalnya pegasnya di sini terus kita tarik ke sini, dia akan balik lagi ke sini, balik lagi ke sini. Akan menuju ke titik kesetimbangannya. Kalau dimampatkan juga sama, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Makanya disebutnya gayanya berubah-ubah. Gaya Fs atau gaya pegas dari pegas sebanding dengan perpindahannya, X-nya. Ini nilai X-nya. Ini juga nilai X-nya. Itu akan sebanding. Nah, Fx ini adalah min Kx. Kenapa minus? Karena gaya pemulihnya arahnya selalu ingin berlawanan dengan arah gaya geraknya. Min Kx-nya. Jadi kayak misalnya ditariknya ke sini nih. Oh, ini gaya pegasnya pengennya ke kiri. Sedangkan perpindahannya kan ke kanan gitu. Jadi berlawanan arah. Ini sesuai dengan hukum Hooke. Kalian juga udah pasti udah pernah belajar waktu pas SMA ya. Tanda negatif, arah pegas selalu berlawanan dengan arah perpindahan ujung bebas pegas yang tadi sudah kita bahas. Usaha yang dilakukan oleh gaya pegas. Beberapa penyederhanaan tentang pegas. Yang satu, pegas itu kita anggap, atau misalnya dalam yang kita pelajari saat ini adalah syaratnya pegasnya tidak bermassa. Jadi massa pegasnya bisa kita abaikan, diabaikan relatif terhadap massa balok. Jadi kita anggap dia menjadi bersatu dengan massa baloknya. Lalu yang kedua adalah pegasnya ideal. Jadi pegasnya mengikuti hukum Hooke dengan tepat nilainya ya. Selanjutnya adalah kontak antara balok dan lantai itu kita anggap tanpa ada gesekan atau berada dalam lantai yang licin. Yang keempat, balok dipandang sebagai partikel. Gitu. Dan selanjutnya adalah gaya pegas adalah gaya yang berubah-ubah, sehingga usaha yang dilakukan oleh gaya pegas jadinya kayak gimana ya? Nah, karena dia berubah-ubah, seperti tadi yang sudah kita ajarkan di awal, apabila gayanya berubah-ubah, kita harus menjumlahkan semua gaya-gayanya. Nah, menjumlahkannya itu kita pakai integral. Integral dari min fx dx. Maka gaya pegasnya adalah min setengah kx kuadrat. Fx-nya kan tadi min kx ya. Nih, fx-nya tadi min kx dikalikan lagi dengan x yang dari integral. Jadi rumusnya adalah min setengah kx kuadrat. Ini adalah contoh 6 yang akan kita pelajari nanti. Selanjutnya daya, ini yang terakhir ya. Oke, daya itu apa? Daya itu misalnya nih, ada dua perbandingan. Ada mobil Xenia dengan 1000 cc menghasilkan daya maksimum 63 daya kuda yang setara dengan 47.000 watt. Dan mobil ini dapat melaju yang mencapai laju 100 km per jam dari keadaan diam dalam waktu 20 detik. Sedangkan ada mobil yang lain, ini mobil sport, mobil dengan daya terbesar yang ada hingga saat ini adalah SSC Ultimate Aero TT. Mesin mobil ini mengeluarkan daya maksimum 1180 daya kuda atau setara dengan 880.000 watt untuk mencapai laju 100 km per jam. Kalau yang tadi 20 detik, kalau yang ini cukup dengan 2,8 detik. Wow, beda banget ya. Jadi daya itu apa sih sebenarnya? Daya itu adalah laju saat usaha dilakukan oleh gaya.
yaitu sejumlah usaha W dalam sejumlah waktu delta T. Jadi banyaknya usaha dalam selang waktu tertentu. Ya, contohnya nih, kalau yang ini dia bisa berubah. Perubahan dari usahanya itu dari 0 sampai 100 km per jam itu 20 detik. Maka dayanya 47.000 watt. Gitu ya. Sedangkan yang ini berubah dari 0 sampai 100 km per jam itu butuhnya 2,8 detik. Artinya cepet banget. Maka dayanya juga 880.000 watt. Bedanya jauh ya. Gitu. Itu adalah daya. Nah, makanya daya rata-rata P average itu rumusnya adalah W dibagikan dengan delta T. W-nya adalah usaha dan delta T-nya adalah waktu. Nah, sedangkan untuk daya sesaat atau P itu kita limitnya T mendekati 0, sehingga kita menggunakan diferensial dW per dt. Gitu. P-nya itu adalah F V cos psi, gitu ya. Nah, ini adalah rumusnya. Ya, kan, Bu, ini gimana kok bisa kayak gini? Kita lihat ya. P itu dW per dt. W itu adalah Fx, ya, ingat ya. Fx, F dot S per dt. S per T itu sama dengan V. Fv cos. Nanti kita akan jelaskan di sinkronus deh. Satuan daya adalah joule per detik atau watt. Nah, selanjutnya adalah 1 watt itu 1 joule per second atau 0,738 feet lb per s. 1 horsepower atau nilainya adalah 550 feet lb per second, 746 watt. Nah, ini contoh 7 nanti akan kita bahas pada saat sinkronus. Ya, selesai. Oke, terima kasih. Itu untuk bab materi usaha dan energi. Jangan lupa untuk ditonton semua videonya, jangan di-skip, dan kita ketemu nanti pada saat sinkronus. Terima kasih.